أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Wa nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan surat Maryam ayat yang ke-16 sampai ayat seterusnya dari kitab tafsir Marahul Labib karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Dan kita sudah sampai di ayat yang ke-16 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadhkur fil kitabi Maryam." Dan ceritakanlah wahai Nabi, wahai manusia yang paling mulia, dalam surat ini kisah tentang Maryam. Idin tabadat tatkala Maryam menjauhkan diri. Maryam alaihissalam ini sepakat para ulama bahwasanya dia lahir tanpa hamil tanpa suami. Dia hamil tanpa suami. Kisahnya adalah sebagaimana Allah ceritakan, berbeda dengan sebagian pihak yang meyakini bahwasanya Maryam ini ada pasangannya. Ya, sebagian keyakinan meyakini di luar Islam bahwasanya Maryam ini punya pasangan, yang tentu saja pasangan yang tidak sah. Dan itu hal yang jelas-jelas Al-Quran negasikan. Justru Al-Quran yang kemudian terdepan dalam menjernihkan, membersihkan nama baik Maryam alaihissalam. Kejadian ini yang akan kita ceritakan kisahnya adalah ketika Maryam alaihissalam sudah belasan tahun, sudah balik. Yaitu kebanyakan ahli kitab meyakini Maryam itu hamilnya di usia antara 15 sampai 16 tahun.
yang anggap saja 16 tahun bulan. Maryam alaihissalam hamilnya 16, usia 16 tahun. Sebelum hamil, Maryam ini menjauhkan diri dulu dari orang lain, yaitu dia mengambil tempat timur dari Baitul Maqdis untuk beribadah di sana. Tapi tiba-tiba datang kepadanya seorang manusia yang ternyata merupakan jelmaan dari malaikat Jibril. Arsalna ilaiha ruhana. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim ruhana Jibril. Jadi Jibril juga disebut dengan roh. Jibril juga disebut dengan ruh. Istilahnya Ruhul Qudus. Maka Jibril kemudian tamassalalah, menyerupakan dirinya di hadapan Maryam menjadi lelaki yang sangat luar biasa sempurna fisik. Menjadi lelaki yang sangat luar biasa sempurna fisiknya. Basyaron sawiyya. Dan memang demikian, malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lain ini paras rupawan. Malaikat di antara sifatnya parasnya rupawan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengingkari ucapan para wanita yang ada di zaman Nabi Yusuf, di mana mereka tatkala melihat Nabi Yusuf, mereka mengatakan apa? Ma hadza bashar. Yaqulna hasya lillah, ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Subhanallah, bahasa kita gitu ya. Masya Allah. Ini bukan orang, bukan manusia, tapi ini adalah malaikat yang mulia. Ya. Ini adalah malaikat yang mulia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengomentari hal tersebut, berarti benarlah bahwasanya malaikat memiliki paras yang rupawan. Kisah lain, ketika malaikat datang kepada Nabi Lut, ya, waja'ahum qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qaumil kana ya'maluna sayyi'at Al-Hijr, dan kaumnya Nabi Lut ini bersegera menghampiri rumah Nabi Lut, yuhra'una ilaihi, dengan tergesa-gesa dipenuhi hawa nafsu. Kenapa? Karena tamu yang menghampiri, yang bertandang ke rumahnya Nabi Lut, ini tamu yang parasnya bagaimana? Selera mereka, ya, selera mereka. Demikian Nabi SAW punya sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Kata Nabi SAW, Jibril itu kalau menyerupakan diri itu menjadi seperti Dihyah, dan Dihyah adalah sahabat paling tampan. Kesimpulannya adalah intinya malaikat ini rupanya sangat menawan, dan kalau menjelma jadi manusia dengan izin Allah, maka menjelmanya jadi orang yang luar biasa sempurna fisiknya. Jelas ya? Datang ke Maryam. Maka Maryam alaihissalam ini masya Allah akhwat yang luar biasa. Justru mengatakan apa? A'udzubillahi minka, a'udzubirrahmani minka. Aku berlindung pada Allah yang Maha Pengasih dari kau. Dan sekedar informasi saja, bahwasanya di surat ini hampir semua kata Allah disebut dengan Ar-Rahman. Di surat ini, surat Maryam, hampir semua kata Allah di replace dengan kata Ar-Rahman. Ada yang tidak, ada. Tapi hampir semuanya di replace dengan kata apa? Ar-Rahman. Isyarat bahwasanya benar-benar Maryam putranya, sungguhnya ini semuanya membawa kasih sayang bagi alam semesta. Aku berlindung pada Allah dari engkau kalau engkau benar-benar orang bertakwa. Kata Jibril, oh enggak, inna ana rasul rabbik, aku hanyalah utusan dari Tuhan engkau yang engkau berlindung diri kepadanya, li'ahabalaki gulaman zakiyah, agar aku menghadiahkan kepada engkau dari sisi Allah seorang putra yang soleh yang bertakwa. Qiraat lain, qiraat Nafi dan Abu Amr, liyahaba. Apa qiraatnya? Liyahaba. Kalau liyahaba, aku. Liyahaba. Kalau liyahaba, dia. Agar dia, Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kalian atau kepada engkau wahai Maryam putra yang soleh. Ini aman memang. Begini. Berkatalah Maryam, anna yakunu li waladun, bagaimana mungkin wahai Jibril aku ini memiliki anak. Anna yakunu li waladun. Jadi saya baca gulam ya, salah. Surat ayat lagi. Walad.
Di sini waladun apa gulamun? Gulamun ya. Berarti di sini salah ketik. Apa? Gulamun kan saya baca gulamun. Kenapa di sini? Iya. Enggak di tafsir ini waladun. Kalau di surat Al Imran, waladun. Ya, di sini mohon maaf di cetakan tafsir saya ini ayatnya waladun. Saya tidak tahu kekeliruannya dari siapa, tapi kemungkinan besar dari penyalin, dari pencetak. Ya, dari pencetak karena di tafsir bawahnya gulam dan sekolah. Bagaimana aku bisa punya anak? Sementara aku belum pernah disentuh oleh seorang manusia pun. Masya Allah ya. Ini bukti bahwasanya Maryam alaihissalam ini benar-benar Mary the Virgin. Walau aku pun bukanlah wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji. Paham ya perbuatan keji yang dimaksud ya? Tidak perlu diperjelas. Jadi kemungkinannya kan kalau aku hamil itu cuma dua. Aku sudah menikah atau aku melakukan perbuatan menyimpang. Aku belum menikah dan aku juga bukan wanita yang jahat. Bagaimana bisa punya anak? Kata Jibril, tenang saja. Begitulah Tuhan telah memutuskan. Dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak kami akan menjadikan putramu ini sebagai mukjizat tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan sungguh ini perkara yang sudah diputuskan. Baik, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa pelajaran menarik dari saya ini. Sebelumnya harus paham dulu momen sejarahnya. Ini terjadi di kota mana nih? Yerusalem. Terjadi di kota Yerusalem, di tempat yang orang sebut Nazaret. Nanti tempat lahirnya Nabi Isa disebut Nazaret, tapi Maryam sendiri adanya di Baitul Maqdis. Dan Anda jangan bayangkan Baitul Maqdis saat itu masjid, enggak. Bahkan ketika Umar bin Khattab menaklukkan apa sih namanya jenengnya? Si Al-Quds, bentuknya bukan masjid. Umar yang bangun masjidnya. Gitu. Jadi namanya Baitul Maqdis itu tempat ibadah pokoknya. Berbeda modelnya dari nabi ke nabi. Dari syariat ke syariat. Siapa yang membangun Baitul Maqdis? Nabi Sulaiman. Membangun siapa? Keislaman, sehingga Baitul Maqdis juga dikenal dengan istilah The Solomon's Temple. Solomon's Temple itu sama saja Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Maqdis dihancurkan 2 kali. Yang pertama di zamannya Nebukadnezar. Ketika Nebukadnezar menghancurkan Baitul Maqdis. Itu abad ke-6 sebelum Masehi. Abad ke-6 sebelum Masehi. Yang kedua kalinya, siapa yang menghancurkan kali pertama? Nebukadnezar II. Tahu nggak Nebukadnezar? Nanti googling ya. Wah, ini harus tahu nih. Ini salah satu raja dunia terpopuler. Raja kerajaan Babilonia. Namanya Nebukadnezar II. Saya ingat pertama kali baca cerita Nebukadnezar kelas 2 SD. Ada di majalah Aku Anak Soleh. Tahu nggak majalah Aku Anak Soleh? Tahu nggak majalah Aku Anak Soleh? AAS. Aku Anak Soleh. Ya. Saya dulu waktu kecil baca Aku Anak Soleh, majalah Orbit 2 tuh bacaan saya. Buku malah hampir nggak pernah saya baca, tapi pernah beli berapa kali. Di situ diceritakan Nebukadnezar raja dunia. Tapi bukan itu patokannya. Patokannya adalah buku orang Barat sekarang, di mana Nebukadnezar ini menghancurkan Baitul Maqdis, kemudian menjarah, membakari kitab-kitab suci Taurat, dibakar semua, tidak tersisa. Ulama-ulama dibunuh semua, para nabi bunuh-bunuhin, kecuali 2 nabi yang masih hidup, Nabi Daniel dan Nabi Ezra. Nabi Daniel dia survive, Nabi Ezra tidak ada di TKP saat itu. Tapi ini 2 nabi yang masih tersisa. Nanti Allah utus lagi nabi ketika sudah sampai di Babilonia. Dia membawa semua orang Bani Israel ke Babilonia. Jadi Anda bayangkan dia udah menjajah Syam,
Kemudian anak-anaknya, orang-orang Bani Israil di mana? Dibawa, diangkut ke Babilonia. Jadikan budak di sana. Seperti mereka dahulu Bani Israil beberapa abad sebelumnya dijadikan budak oleh Fir'aun, oleh Mesir kuno. Sejarah terulang lagi. Kemudian nanti beberapa puluh tahun setelahnya, nanti Babilonia dijajah oleh Persia. Rajanya itu namanya Cyrus II. Tahun 539. Tahun 539 sebelum Masehi. Kemudian Bani Israil dipulangkan lagi kemana? Ke Syam. Di Syam, di Palestina, di Yerusalem. Di sana kemudian ada Nabi Ezra. Sudah menunggu Nabi Ezra sedang tidur, dimatikan sama Allah 100 tahun. Bangun-bangun sudah makmur lagi kotanya. Kemudian Nabi Ezra membacakan kembali Taurat, didiktekan dari hafalannya. Sementara mereka dahulu tidak punya Taurat, dibakar oleh Nebukadnezar. Terus seperti itu sampai mereka dikuasai oleh orang Romawi. Kekaisaran Romawi menguasai Syam seluruhnya, termasuk di dalamnya Yerusalem. Sehingga setting cerita kita kali ini merupakan Palestina yang ada di bawah kekuasaan siapa? Romawi. Kekaisaran Romawi. Dan cerita ini terjadinya kurang lebih di tahun ke-6 sebelum Masehi. Cerita ini terjadi tahun ke-6 sebelum Masehi. Hanya setahun jaraknya dengan kelahiran Nabi Yahya. Di pertemuan pekan lalu kita sudah bahas kelahiran siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya bahasa Inggrisnya apa? John the Baptist. Dia lahir tahun kurang lebih 7 sebelum Masehi. Tahun 7 sebelum Masehi. Nabi Isa lahir tahun 6 sebelum Masehi. Kurang lebih. Jadi para pakar sejarah barat ini mereka hampir semuanya berpendapat Nabi Isa ini tidak lahir di tahun 0, tapi tahun 4 atau sebelum tahun 4. Ada yang saya pilih tahun 6. Berdasarkan banyak hitung-hitungan, melihat juga beberapa artikel yang lebih meyakinkan, maka tahun 6 yang saya pilih. Tapi tidak ada di antara mereka yang kemudian menyetujui secara faktual bahwa Nabi Isa lahir tahun 0. Sehingga sebenarnya tahun 0 sebagai Anno Domini, sebagai tahun Tuhan. Kalian merhati nggak kalau orang Barat tulisnya bukan SM sama M, tapi apa? BC sama AD. Ya, BC kepanjangannya apa? Before Christ, sebelum kelahiran Kristus. Karena mereka meyakini tadinya dulu banget itu Kristus lahir tahun 0. Sementara AD kepanjangannya apa? Anno Domini, tahun Tuhan. Tahun Tuhan. Jadi, tapi sebenarnya nggak pas. Sejarawan sekarang juga nggak pas ya. Malah harusnya tahun -4 atau tahun sebelumnya. Gitu ya. Jadi seperti itu. Biar teman-teman paham sedikit. Lanjut lagi. Jadi pelajaran pertama adalah bahwasanya ini terjadi setahun setelah kelahiran Nabi Yahya, John. Pelajaran berikutnya. Sekarang terkait fikih atau etika yang kita bisa petik. Yang pertama adalah bahwasanya dahulu kiblat mereka menghadap timur. Kiblat mereka dahulu menghadap timur. Yang kedua, bahwasanya dianjurkan, yang ketiga ya, dianjurkan membuat tempat khusus dalam ibadah di dalam ajaran mereka. Dalam ajaran mereka dianjurkan membuat tempat khusus ibadah yang disebut tempatnya namanya apa? Mihrab. Namanya mihrab. Dan mihrab dalam ayat-ayat ini itu mihrab zaman tersebut, bukan mihrab zaman kita. Kalau mihrab zaman tersebut adalah ruangan khusus untuk ibadah menyendiri, seperti kamar kecil. Kalau mihrab zaman kita dalam Islam itu adalah cekungan yang ada di tempat imam. Jadi masjid tadinya berbentuknya kotak, baik persegi maupun persegi panjang. Kemudian ijtihad sebagian arsitek muslim menambah busur di bagian depan, sehingga imam yang tadinya tuh kalau sholat, mohon maaf, imam di sini, sekarang nggak di sini tapi di sini. Dulu zaman Nabi mihrab nggak ada,
Karenanya mi'raj diperselisihkan ulama, apakah dia hal yang terlarang, hal baru yang terlarang, ataukah hal baru yang dibolehkan. Dan yang benar dalam hal ini pendapat mayoritas, dia hal baru yang dibolehkan karena tidak terkait syariat ibadah, hanya terkait teknologi saja. Kenapa mihrab dibuat? Mihrab dibuat supaya suara imam lebih kencang menggema seluruh masjid, karena didesain berbentuk busur. Sehingga kalau imam mengeluarkan suara membaca ayat, maka akan terpantul ke dinding-dinding busur, yang dinding tersebut berbentuk apa? Busur tadi, mihrab tadi. Kita semua tahu bahwasanya bagaimana suara tuh ke satu titik apa ke semua arah. Kalau mau lagi itu dinal semua arah ya. Ini memantul semuanya, masing-masing memantul, dan kaidahnya adalah bahwasanya sudut datang sama dengan sudut pantul, sehingga terus memantul sehingga tersatukan suara-suara tadi ke satu titik sehingga lebih kencang suaranya. Dibayangkan saja ya. Itu mihrab. Dan mihrab tidak terlarang. Yang benar dia hukumnya dibolehkan. Walaupun zaman sekarang kebanyakan masjid sudah tidak lagi busur depannya ya. Karena tidak perlu lagi seperti itu, sudah ada pengeras suara, sudah ada pengeras. Baik. Pelajaran yang keempat, pelajaran ketiga tadi, dalam ajaran mereka dianjurkan memiliki apa? Mihrab untuk ibadah secara privasi. Dalam ajaran kita disyariatkan yang seperti itu. Kalau berbentuk mihrab yang kamar khusus maka tidak. Tapi disyariatkan kita memang untuk menyendiri beberapa saat dalam momen-momen tertentu, bersendiri berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, ini disyariatkan. Di antara momennya adalah saat i'tikaf. Di antara momennya adalah saat sholat malam. Penting untuk menyendiri berdoa dengan Sang Ilahi. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau di masjid tidak disyaratkan lagi punya kamar-kamar khusus ibadah, enggak. Saat i'tikaf misalnya, boleh enggak kita di kamar, jadi di ruang DKM? Enggak, i'tikaf enggak boleh di ruang DKM ya. Jangan. Sebagian orang ada kalau i'tikaf di ruang DKM. Jangan. I'tikaf di mana? Di masjid. Baru di masjid kita boleh memasang tenda, dibolehkan. Di masjid dibolehkan memasang tenda, hanya saja kalau kondisinya seperti zaman sekarang, mungkin perlu dipertimbangkan pemasangan tenda tersebut. Tapi Nabi dahulu memasang tenda di Masjid Nabawi untuk beliau menyendiri ibadah. Pokoknya kalau i'tikaf itu benar-benar seharusnya ada momen kita fokus ibadah, menyendiri berdoa dengan Allah. Ya bolehlah diskusi dengan teman, tapi ada kalanya ini terutama saat malam-malam jangan dilakukan. Tapi masing-masing apa? Menyendiri, ibadah privasi. Nanti saatnya adalah setelah siang-siang misalnya untuk diskusi ada. Tapi kalau malam manfaatkan seperti Maryam dan seperti Nabi Zakaria, seperti para nabi dahulu memiliki momen berdoa dengan Tuhan. Pelajaran yang keberapa? Keempat adalah bahwasanya dianjurkan wanita ini memasang hijab, menjaga dirinya dari para lelaki. Dianjurkan, tapi tidak wajib. Kalau memang tidak ada fitnahnya tidak wajib, dianjurkan saja. Contohnya misalnya di Masjid Nabawi dahulu zaman Nabi tidak ada hijab berbentuk tirai, tidak ada. Tidak ada hijab. Jadi hanya jamaah laki-laki, kemudian ada jarak, kemudian jamaah perempuan. Nanti kalau sudah sampai, kalau ada tadabbur surat Al-Hijr ya, nanti ada ayat inna wala qad alimnal mustaqdimina minkum wala qad alimnal mustakhirin ya. Halaman yang kedua itu ada ayat menarik di mana ada sebagian sahabat ini yang dia saat itu ada jamaah akhwat luar biasa paras yang menarik, sehingga sebagian sahabat yang masih belajar beriman gitu ya, masih iman, masih mendaki, dia sengaja safnya belakang. Dia safnya belakang. Kemudian saat ruku, rukunya tidak melihat ke arah sujud tapi melihatnya ke belakang. Itulah sebab turunnya walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh kami mengetahui siapa yang sengaja ke belakang dan siapa yang sengaja ke depan. Sahabat-sahabat soleh yang sudah tinggi ketakwaannya ke depan. Sahabat-sahabat yang masih mendaki hijrah gitu ya, masih hijrah itu di belakang. Itu turun ayat. Itu bukti bahwasanya dahulu tidak ada apa namanya hijab. Jadi hijab tidak wajib di masjid seperti itu. Ya menutup aurat wajib, tapi hijab yang tadi maka tidak wajib, hanya saja dianjurkan terutama di zaman ketika orang sudah tidak lagi mampu menjaga pandangannya. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah bahwasanya dilarang khalwat antara laki dan perempuan.
Di sini Maryam ini begitu datang Jibril berparasupawan langsung bilang apa? A'udzubirrahmani minka. Gitu ya. Zaman sekarang seharusnya akhwat kalau dijabri sama ikhwan tidak ada kepentingan harusnya gitu. A'udzubirrahmani minka in kunta taqiyya. Harusnya gitu. Kapok ikhwan insyaallah. Enggak lagi ngegombal. Ya. Siapa di sini masih suka nakal? Enggak boleh ya. Enggak boleh, harus dihargai. Harus kita ini justru penghormatan terbaik kita adalah ketika kita tidak menjabri akhwat. Kecuali dalam keadaan sangat mendesak. Itu penghormatan kita terhadap para wanita. Itu justru bentuk penghargaan kita. Dan harus ditutup. Pintu-pintu tersebut ditutup. Ya, men. Kenapa? Japri apaan? Oh, kalau bahasa fasil dong, PC ya. PC. Ya. Intinya adalah tidak boleh khalwat. Di sini Maryam begitu ada khalwat, tampan lagi, dia langsung berlindung pada Allah SWT. Berikutnya juga, faedah berikutnya adalah kalau ada godaan maka langsung berlindung pada siapa? Pada siapa kalau ada godaan? Pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf, siapa yang lebih takwa dari Nabi Yusuf? Ketika ada godaan, dia mengatakan ma'adzallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bahasa kita. Maryam, siapa yang lebih bertakwa dari Maryam, dari perempuan? Dia mengatakan a'udzubirrahmani minka. Seperti itu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya para malaikat parasnya bagaimana? Rupawan dan tidaklah menjelma melainkan menjelma menjadi lelaki yang rupawan juga. Pertanyaannya, malaikat itu laki-laki apa perempuan? Ya? Enggak dua-duanya. Malaikat itu kalau suruh milih di Google Form, dia others gitu ya. Male, female, others. Tapi kalau untuk manusia others itu berarti kecenderungan ini kayaknya memfasilitasi gitu ya. Pihak-pihak tertentu kan gitu ya. Paham gak sih? Paham ya? Kalau ada others nih berarti malah mungkin kita kalau bikin form enggak ada others ya itu kita bisa disudutkan, kamu diskriminatif. Kan gitu. Tapi kalau malaikat ngisi Google Form gitu ya, ada itu pilihan buat malaikat saja. Kalau jin dia ada laki dan perempuannya. Berdasarkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Juga ayat-ayat lain banyak afatatakhiduna wa dzurriyyatahu. Kalau malaikat enggak punya jenis kelamin. Sepakat Ahlussunnah wal Jamaah malaikat tidak punya jenis kelamin. Hanya jika mereka menjelma maka mereka menjelma tidak jadi perempuan tapi jadi apa? Jadi laki-laki. Itu saja. Mereka bukan laki juga perempuan tapi kalau menjelma menjadi laki-laki. Lanjut. Berikutnya adalah bahwasanya kalau ada perempuan hamil, ini faedah fikih. Sementara dia tidak bersuami, maka dia kemudian harus ditindak secara hukum. Dia terkena tuduhan dia dicurigai berzina. Mohon maaf. Pernah kejadian zaman Umar bin Khattab ada wanita hamil tidak bersuami. Maka langsung sama Umar diinvestigasi kemudian terbukti dihukum hukuman zina. Kata Umar, sudah selesai masanya Maryam. Sudah selesai masanya Maryam sudah tidak ada lagi. Gitu ya. Jadi di antara bukti seorang wanita melakukan perbuatan jahat tadi adalah ketika dia hamil padahal tidak punya suami. Bisa dipahami ya? Tapi harus diinvestigasi, bisa saja hasil perkosaan. Kalau hasil perkosaan dia tidak dihukum zina. Justru dicari siapa yang memerkosanya untuk dihukum. Tapi kalau tidak ada kasus perkosaan, terbukti tidak ada perkosaan, maka berarti dia telah melakukan perbuatan zina dan berarti ditegakkan hukuman pidana. Demikian menyatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena kata Maryam, ketika dikatakan dia akan punya anak, saya ini tidak bersuami, tidak juga wanita yang berzina. Berarti kalau ada orang hamil sekarang perempuan, kemungkinan cuma 2. Gitu ya. Mungkin ditambah 1 perkosaan saja. Ditambah 1 perkosaan. Kenapa? Jelas ya? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Fahamalatu, maka hamil. Fantabadat bihi makanan qasiyya, kemudian Maryam menjauh. Menjauh dari mana? Menjauh dari masjid, dari Baitul Maqdis tadi, dari gereja Baitul Maqdis atau sinagog Baitul Maqdis. Kemudian
Dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza, yani berat. Fa'aja'ahal makhab. Dan yang lebih kuat adalah pendapat banyak ulama bahwasanya Maryam ini hamilnya hanya beberapa jam. Maryam hamilnya hanya beberapa jam saja, tidak 9 bulan. Di antara penguatnya yang pertama adalah karena Allah menggunakan huruf fa. Fahamalathu fantabazat bihi makanan qasiyya fa'aja'ahal makhab. Fa dalam bahasa Arab apa? Yufidu at-ta'qib, yufidu tartib wa ta'qib. Menunjukkan urutan dan menunjukkan urutannya dekat antara proses pertama dengan proses kedua. Kalau ada fa seperti itu. Allah bilang, maka Maryam hamil. Kemudian maka Maryam menjauh dari masjid, dari sinagog tersebut. Maka Maryam kemudian bersalin. Nah, di sini maka berarti prosesnya apa? Dekat. Sehingga benarlah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah bahwa Maryam hamilnya hanya beberapa jam saja. Kemudian yang kedua, penguat yang kedua, indikasi yang kedua adalah karena Maryam ini kalau hamil maka dan gendut perlahan-lahan, maka akan heboh. Sebelum dia lahir anaknya sudah heboh duluan, kan gitu. Benar enggak? Kamu punya teman sekolah, naudzubillah min dzalik ya, gendut. Anak SMA, ya maksudnya hamil gitu ya. Sebelum dia lahiran, mohon maaf, sebelum dia lahiran, kita sudah apa? Sudah mencurigai kan gitu. Sudah mempertanyakan. Maryam baru dipertanyakan ketika sudah gendong anak. Kalau dia hamil ya 9 bulan, harusnya sebelum 9 bulan tuh sudah dipertanyakan. Tapi karena hamilnya hanya beberapa jam saja, maka orang-orang belum melihat proses hamil. Hanya lihat proses apanya? Hanya lihat dia sudah pegang anak. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tapi ini pendapat kebanyakan ulama, hamilnya beberapa jam saja. Fa'aja'ahal makhot, maka datanglah momen dia melahirkan. Dan melahirkannya di dekat pohon kurma, ila jidin nakhl. Jadi bersandar di pohon kurma. Qalat ya laitani mit, saat melahirkan tersebut dia atau saat mendekati momen melahirkan, dia ini belum bersalin, masih proses sakit-sakitnya saja. Dia mengatakan, duhai seandainya aku mati saja sebelum ini, kemudian aku dilupakan. Ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiyya, dan aku orang yang dilupakan. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini seperti kebanyakan orang soleh, kalau ada musibah menimpa mereka dan musibah tersebut mengancam agama. Di sini mengancam agama lah. Mengancam agama karena Maryam kalau lahir bawa anak akan dituduh berzina. Dia memilih daripada fitnah agama mendingan meninggal dunia. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ja'at fitnatun faqbidni ilaika ghairu maftun." Kalau sudah datang fitnah agama, maka wafatkanlah aku dan janganlah aku kena fitnah tersebut. Fanadaha min tahtiha. Maka kemudian ada seseorang di bawahnya yang menyeru. Nah, ini yang menyeru siapa nih? Kita lihat. Ada pendapat pertama mengatakan ini Jibril, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dan kebanyakan ulama, Jibril. Tapi ada pendapat lemah yang mengatakan ini yang menyeru adalah Nabi Isa. Enggak kurang tepat. Kenapa? Karena ini masih proses melahirkan. Masih proses melahirkan, belum lahiran. Fanadaha min tahtiha. Maka Jibril menyeru dari bawah. Jibril menyeru kali ini tidak menampakkan wujud, hanya suara saja. Dibaca oleh ulama yang lain, oleh imam yang lain, Nafi', Imam Abu Amr, Imam Ibnu Amir, Imam Ibnu Katsir, dan kebanyakan qiraat membacanya fanadaha man tahtaha. Fanadaha man tahtaha. Maka seorang yang ada di bawahnya menyeru. Jadi bisa dibaca fanadaha min tahtiha, boleh juga fanadaha man tahtaha. Boleh, itu maksudnya bagi pakar qiraat ya. Kalau buat kita cukup satu saja, fanadaha min tahtiha. Allah tahzani, jangan engkau sedih. Qad ja'ala rabbuka tahtaki sariya, Allah telah menjadikan buat engkau di bawahmu sungai. Wa huzi ilaiki bi jid'in nakhl. Kemudian gerakan sedikit batang pohon kurma tadi.
Bayangkan Maryam lagi bersender, di bawahnya Allah ciptakan apa? Anak sunyi kecil. Kemudian Maryam disuruh menggerakkan batang pohon kurma. Wa uzilaiki bijidin nakhlah. Tusaqitu alaiki rutaban janiyya. Niscaya buah-buah kurma akan berguguran jatuh, engkau akan nikmat. Fakuli washrabi wa qarri aina. Maka silakan makan. Dari mana? Kurma tadi. Silakan minum dari mana? Dari air sungai kecil tadi. Wa qarri aina, dan berbahagialah. Di sini ada beberapa pelajaran menarik ya. Tapi ntar kita tunda sedikit. Wa qarri aina fa imma tarayinna minal bashir ahadan. Sekarang sudah lahir. Nanti kalau ketemu sama orang, maka engkau katakan saja dengan isyarat, inni nazartu lirrahmani shauma. Aku bernazar, sedang puasa. Jadi Maryam, Allah perintahkan silenzio stampa, yaitu diam, tidak komentar apa-apa ketika dikritik. Tapi cukup apa? Isyarat, saya sedang puasa, tidak bicara. Jadi yang dimaksud puasa di situ, ini nazartu lirrahmani shauma, bukan puasa makan, bukan puasa minum. Buktinya barusan disuruh apa? Disuruh makan, suruh minum. Tapi puasa apa? Puasa ngomong. Namanya puasa ngomong. Dari saum secara bahasa artinya apa? Menahan. Jadi menahan apapun. Menahan apapun. Itu namanya saum. Falan ukallima al-yawma insiya, aku tidak akan ngajak bicara seorang pun. Oke. Dari sini ada beberapa pelajaran menarik. Yang pertama adalah penderitaan seorang ibu ketika sedang hamil dan menjelang melahirkan dan saat melahirkan. Karenanya kita diharuskan dan diwajibkan menghargai dan membaktikan diri kepada ibu jauh lebih besar daripada pembaktian kita kepada ayah 3 kali lipat. Di sini Allah menggambarkan bagaimana beratnya penderitaan seorang wanita. Karena Islamlah kemudian agama terdepan, memberikan para wanita hak-hak mereka. Di mana saat Islam datang, peradaban dunia lain masih mempertanyakan ini orang manusia atau setan. Di saat Islam datang, peradaban dunia lain ada yang kemudian membunuhi wanita-wanita ketika baru lahir. Di saat Islam datang, peradaban dunia lain ada yang menjahati wanita, tidak diberikan warisan, bahkan dia diwarisi, tidak diberikan jatah nafkah yang sesuai, dinikahi tanpa batas, disiksa tanpa kemudian ada perasaan tanggung jawab. Kemudian Islam datang memberikan kepada wanita hak-hak mereka sebagai bentuk penghormatan, karena tidak ada wanita melainkan adalah ibu dari salah seorang di antara kita, atau mereka calon ibu. Di saat peradaban dunia lain masih melarang wanita belajar, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya justru memberikan motivasi yang besar kepada para sahabat untuk belajar, karena mereka kalau yang akan mendidik pada anak. Bagaimana mungkin, kata Ibu Kartini dalam dari gelap terbitlah terang, habis gelap terbitlah terang, bagaimana mungkin wanita Jawa akan mendidik putra-putrinya kalau tidak diberikan akses pendidikan? Karena yang melarang muslimah belajar bukan Islam, yang melarang Belanda. Sebelum Belanda datang, sudah banyak muslimah-muslimah yang terdidik di Kesultanan Aceh, Kesultanan Samudra Pasai, terdidik. Belanda datang menerapkan peradaban baratnya yang diskriminatif terhadap wanita. Karenanya gerakan feminisme tidak lahir melainkan dari peradaban-peradaban yang jahat sama wanita. Tidak lahir dari rahim kaum muslimah. Tidak ada. Adapun tokoh-tokoh muslimah yang diklaim ini gerak feminis, nyatanya mereka saat itu sedang dijajah barat. Ya enggak? Tidak ada di Khalifah Utsmaniyah gerakan feminisme. Tidak ada enggak? Tidak ada di Kesultanan Abbasiyah, Khalifah Abbasiyah, tidak ada. Kalau diambil ini Kartini nih, ya kan saat dijajah sama siapa? Sama Belanda. Ya enggak? Itu dia di negara mana itu? Negara Hindia Belanda, ya enggak? Nah, ini tolong harus paham. Dan Islam sudah cukup tanpa feminisme, memberikan hak wanita tanpa diskriminasi. Tanpa diskriminasi. Ini cukup panjang pembahasannya, tapi intinya pas banget ya, surat Maryam ini dibahas di bulan-bulan hari Kartini. Lanjut. Pelajaran berikutnya adalah bahwasanya muslim itu disyaratkan jaim dalam urusan agama. Dia dibolehkan, bahkan disyariatkan untuk menjaga nama baiknya dalam urusan agama. Di sini Maryam khawatir apa? Nanti dituduh berzina. Boleh nggak khawatir tertuduh berzina?
Dibolehkan, bahkan diwajibkan kita menjaga image dalam agama. Nabi SAW pernah suatu ketika berduaan bersama Sofiyah, dan ini baru nikah dengan Sofiyah. Tiba-tiba ada dua sahabat yang jalan tadinya normal, begitu lihat Nabi berduaan sama akhwat, cepat jalannya. Maka Nabi SAW mengatakan pada mereka, ala rislikuma, pelan-pelan. Innaha Sofiyah, ini cuma Sofiyah, istri baru saya, bukan akhwat sembarangan, tenang saja. Ya. Kemudian mereka mengatakan, subhanallah, ya Rasulullah. Intinya mereka sadar, ini kita keliru tadi seuzon sama Nabi. Kata Nabi SAW, inna syaitana yajri mini adam majrad dam. Sungguh setan mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Wa ini akhafu an yughlaba fi qulubikum syai'un. Dan aku khawatir sudah ada isu yang terlempar dalam hati kalian sesuatu. Di sini Nabi mengklarifikasi. Karena Nabi khawatir Nabi dituduh ya affair dengan akhwat lain yang bukan istrinya. Sehingga Nabi harus, kenapa ketawa? Sehingga Nabi harus mengklirkan tuduhan tersebut, dan itu gak apa-apa. Sehingga kalau dikhawatirkan, contoh kalian misalnya goncengan sama perempuan, ya, ketemu teman, jelasin ini kakak saya, gitu ya, nggak apa-apa. Itu nggak dibilang riak kamu, takut dibilang enggak. Atau jangan juga gini, biarkan saja nanti Allah yang mengklarifikasi, nggak gitu. Iya. Harus kita jernihkan. Nama baik dalam urusan agama harus dijaga. Di sini Maryam takut apa? Takut nanti orang bilang dia berzina. Meskipun enggak, iya, tetap harus dijaga nama baik, meskipun faktanya tidak. Gitu, jangan bilang, udah kamu biarin terserah orang mau ngomong apa, yang penting saya enggak gitu. Enggak. Karenanya kata Al-Imam An-Nawawi, kita dianjurkan menjauhi momen-momen yang membuat kita seolah terciduk. Seperti misalnya ngobrol berduaan sama akhwat di pojokan. Itu harus dihindari. Ini bukan siapa-siapa kok, bukan apa-apa. Ntar dulu. Itu kan kamu bilang gitu. Orang lain belum tentu pandangannya sama. Kalau sudah seperti itu Anda jelaskan, ini kita sedang membicarakan isu mendesak sekali. Kurang lebih seperti itu. Atau dihindari lah. Dihindari. Jelas ya? Pernah nggak mengalami momen seperti itu? Pernah nggak? Ya, kalau saya pernah, maka harus diklarifikasi. Kalau pernah, maka diklarifikasi. Baik. Jadi boleh jaim dalam urusan agama, hukumnya boleh, bahkan dianjurkan. Pelajaran berikutnya adalah bahwasanya kalau wanita hamil dianjurkan melakukan olahraga ringan. Wanita hamil dianjurkan melakukan olahraga ringan. Jadi jangan dimanja, justru harus olahraga ringan. Tujuannya apa? Ternyata kata para dokter, agar dia ketika proses persalinan dia memiliki tenaga yang cukup. Juga dengan olahraga ringan tersebut, maka otot-otot di tubuhnya terus terlatih sehingga nanti akan mudah persalinan. Ibu saya sendiri menyuruh istri saya itu saat hamil supaya jalan kaki, olahraga setiap pagi. Siapa yang ibunya kayak gitu kalau hamil? Olahraga pagi. Terus istri saya disuruh nyapu, bahkan ngepel sambil jongkok. Ini dekat-dekat persalinan, bukan saat baru hamil muda, enggak. Hamil muda istirahat. Sudah 7 bulan, 8 bulan, itu disuruh olahraga ringan. Seperti Maryam disuruh menggerakkan apa? Batang pohon kurma. Emang ringan menggerakkan batang pohon kurma? Sampai jatuh buahnya tidak mudah. Padahal Maryam saat masih belum hamil, sama Allah dikasih buah-buahan gratis. Iya enggak, di surat Ali Imran. Gimana? Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa." Surat Ali Imran ya, ayat yang ke-37. Setiap kali Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam, kok ada makanan? Maryam ditanya, "Anna laki hadin dari mana?" Qalat wa min indillah, ini dari sisi Allah. Allah bisa ngasih gratis, tapi Maryam, sekarang kamu butuh olahraga ringan. Kamu Allah bisa kasih gratis kurma. Turun gitu aja. Mau apa juga bisa Allah kasih. Tapi Allah suruh apa? Usaha dikit. Suruh menggerakkan olahraga ringan. Demikian ya. Kemudian juga pelajaran berikutnya adalah dianjurkan, bahkan ditekankan wanita kalau hamil itu dikasih makanan yang cukup, dikasih minuman yang cukup, dan dibuat senang. Ya enggak? Ini penting untuk memudahkan proses persalinan. Allah mengatakan apa? Fakuli washrabi wa qarri 'aina. Makan, minum, dan bergembiralah.
Suami-suami tanggung jawab. Ketika istrinya hamil, harus memberikan asupan makanan yang lebih dari biasanya. Kenapa? Karena kali ini dia berbadan dua. Kasih minuman yang memang menyehatkan. Di sini Allah ngasih air fresh, ya, air sungai yang luar biasa. Beda ya dengan sungai sekarang. Gitu. Juga Allah suruh apa? Wa qarri'aina, dan bergembiralah. Wanita hamil jangan dikasih stres, jangan disuruh stres. Gitu ya. Karenanya termasuk kalau ingin memperjuangkan hak wanita, perjuangkan juga hak mereka untuk cuti lebih panjang ketika hamil. Nah, ini perjuangan ini harusnya diperjuangkan oleh kaum feminis. Itu apa? Hak untuk cuti sebelum HPL namanya, hari perkiraan lahiran, HPL, dan setelah HPL juga ini lebih panjang dari yang aturan sekarang. Harusnya diperjuangkan seperti itu agar lebih maksimal dan tetap gajinya jalan. Itu yang harus diperjuangkan. Oh iya benar, harus diperjuangkan. Hah? Ada. Iya. Tapi kan 3 bulan. 3 bulan sebelum. Setelahnya 3 bulan itu bisa dibagi. tuh, itu sedikit. Harusnya feminis tidak hanya memperjuangkan wanita supaya bisa diberikan hak bekerja, mendapatkan lapangan pekerjaan yang kata mereka seharusnya porsinya sekian. Harusnya diperjuangkan juga agar wanita maksimal menjalani prosesnya sebagai wanita, sebagai ibu, itu dikasih jatah cuti sebelum dan setelahnya lebih. Kalau perlu tuh 2 tahun setelahnya menyusui full di rumah gitu ya. Kemudian gaji jalan, itu masya Allah, itu benar, itu feminis yang top. Itu saya di belakang feminis yang seperti itu, saya dukung. Kalau saya kasih dalil lebih mendukung feminis kalau ada yang seperti itu. Itu feminisme ala Islam kalau seandainya ada. Kalau seandainya ada itu feminisme ala Islam. Tapi Islam tidak butuh feminisme. Islam sudah lebih feminis dari kaum feminis, ya. Islam itu sudah jauh lebih baik pada wanita daripada mereka-mereka yang mengklaim sedang memberikan hak wanita, padahal seringkali tidak seperti itu kenyataan. Jelas ya? Baik, lanjut. Sebelum kita lanjut ada pertanyaan? Saya persilakan. Silakan. Jika ada pertanyaan, persilakan. Oke. Yang ayat 17 tuh saya agak kelewat. Ayat 17 itu ada artinya lalu dia memasang tabir yang melindungi diri mereka. Itu dia itu Maryam, terus mereka itu maksudnya jadi perhatikan ayat yang ke-17. Fattakhadhat min duni hijab. Ini tadi saya bilang bahwa saya dianjurkan memasang hijab, hijab. Maksudnya adalah fa'arkhat, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fa'arkhat li ajli man irudati ahliya sitron litamtasila min haidiha, yaitu Maryam membuat hijab, menutup hijab agar dia tidak terlihat oleh keluarganya, tidak terlihat oleh keluarganya. Itu maksudnya. Dan mereka tuh keluarganya. Keluarga Maryam itu saat itu kebanyakannya menjadi penjaga Baitul Maqdis. Ya, kerabat-kerabatnya itu. Jadi Baitul Maqdis itu semua abdi dalam Baitul Maqdis. Tahu abdi dalam enggak? Kalau orang Jogja tahu ya. Abdi dalam, pengabdi Baitul Maqdis itu laki-laki kecuali Maryam. Karena Maryam sudah terlanjur dinazari. Saya harus mengajak teman-teman ke surat Al-Imran ya. Kalau dibuka surat Al-Imran ayat yang ke-33. Ya. Allah firman, "Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran al-alamin." Allah memilih, mengistimewakan keluarga Nabi Adam, Nabi Nuh, dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran alam atas alam semesta. Imran adalah ayahnya Maryam. Dalam Bible disebutnya Amram. Dalam Taurat disebutnya Amram. Imran, Amram. Istrinya namanya adalah Hannah. Dalam literatur barat N-A-N-N-I. Jadi siapa nih? Amram dan siapa? N. Imran dan Hannah. Hannah dan Imran ini lama menikah, sudah tua sekali, tidak punya anak. Akhirnya mereka bernazar. Nazarnya apa? Harus buka dia setelah. In qalat imratu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, sekarang aku hamil. Karena aku sangat senang dengan hamilku ini yang sudah kutunggu-tunggu.
berdekade-dekade lamanya, maka aku nazarkan dia kalau lahir nanti menjadi abdi dalam masjidmu, Baitul Maqdis. Ternyata setelah itu yang lahir apa? Perempuan. Dulu nggak di USG, sehingga nggak bisa menebak jenis kelamin kecuali kalau sudah lahir. Dikiranya laki-laki, ya optimisnya laki-laki, ternyata perempuan. Tadinya sudah terlanjur menazarkan menjadi apa? Abdi dalamnya Baitul Maqdis. Maka dia katakan, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha." Ketika lahir dia mengatakan, "Ya Allah, aku lahirnya perempuan loh. Gimana nih Ki?" Waduh. Kita peralui seperti itulah bahasa sekarang. Jadi dia sedih. Kenapa? Aku lahirnya nih. Jadi bukan ngasih tahu Allah, salah. Jadi bukan ngasih tahu rabbi inni wada'tuha untha. Bukan ngasih tahu, tapi apa ini? Sedang sedih. Ya Allah, aku lahirnya perempuan, padahal tadi ngiranya laki-laki. Wallahu a'lamu bima wada'at. Allah lebih tahu apa yang aku lahirkan. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan laki-laki tidak sama seperti perempuan. Ini landasan kita ya, prinsip dalam Islam, laki-laki tidak sama seperti perempuan. Tidak sama jenis kelaminnya dan tidak setara gendernya. Feminis bilang jenis kelamin beda, gender harus setara. Atau feminis, jenis kelamin beda, yaitu mereka nggak bisa tolak fakta tersebut. Ya. Karena ada kenyataan ya. Tapi kata mereka gender nggak boleh beda. Oh, enggak gitu. Para psikolog, para dokter mengatakan tidak hanya jenis kelamin yang beda, tapi juga kondisi fisiknya beda, struktur otaknya beda, beberapa anggota tubuhnya berbeda. Secara psikis, kata para psikolog, saya punya list penelitian ya, berbeda. Kecenderungan mata pelajaran favorit berbeda, kecenderungan kegiatan harian berbeda. Kalau sedang galau, apa yang dilakukan berbeda. Kan seperti itu. Teman-teman bisa baca beberapa buku psikologi populer terkait ini, seperti Why Men Can Read Maps and Women terbalik. Why Men Can Listen and Women Can Read Maps. Kenapa laki-laki nggak bisa dengerin dan perempuan nggak bisa baca peta? Begitu juga buku Men Are From Mars and Women Are From Venus. Ya, nanti dibaca, itu buku psikologi populer sebenarnya. Tapi itu bagus menerangkan bagaimana ternyata nggak mungkin menyetarakan gender, nggak mungkin. Dalam Islam konsepnya adalah memberikan masing-masing apanya? Haknya. Masing-masing diberikan haknya. Hak pendidikan, wanita punya nggak hak pendidikan? Islam berikan seluas-luasnya sampai S3, Islam dukung, gak Islam larang. Kata siapa Islam bilang perempuan cuma di dapur? Enggak. Islam suruh wanita jadi ulama terhebat. Banyak ada list, saya punya kitab list ulama hebat wanita. Aisyah itu udah profesor itu kalau zaman sekarang. Aisyah itu nggak ada yang ngalahin ilmunya Aisyah dari kalangan wanita. Laki-laki semua belajar ke Aisyah. Jadi nggak dilarang ya. Hak berpolitik dalam Islam wanita diberikan haknya. Zaman Umar bin Khattab, wanita sudah melakukan judicial review, diterima oleh Umar. Tahu nggak judicial review? Ada hasil apa? Nanti tanya anak FH ya. Peninjauan kembali. Jadi Umar bikin dekret, kemudian ada yang menolak. Wanita yang menolak, Umar terima penolakannya, dibatalkan dekretnya. Zaman Rasul juga sama, ada wanita mendebat Rasul. Bayangkan mendebat Rasul. Qad sami Allah qala lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Nabi bilang, "Enggak, kamu ini sudah gak boleh lagi sama suami kamu." Kata si Khawlah, "Oh enggak, pasti Allah turunkan ayat Rasul, hukumnya beda." Akhirnya benar turun ayat, Allah dengarkan aduannya. Jadi hak politik diberikan, hak apapun dalam Islam kalau memang itu haknya diberikan. Beda seperti peradaban-peradaban yang dari situlah muncul feminisme. Tapi menyetarakan gender, mengatakan bahwasanya ibu itu mengurus anak itu adalah konstruksi sosial. Oh enggak. Memang wanita itu apa tugasnya? Mengurus anak. Nggak bisa, wanita hamil itu konstruksi sosial. Sehingga ada mereka wanita itu punya hak untuk tidak hamil. Sudah pasang saja anaknya itu di rahim perempuan lain. Loh, emang kamu mau menzalimi wanita lain? Terzalimi. Wanita mana yang tidak tersakiti? 9 bulan mengandung bukan anaknya. Bahkan peraturannya kalau kita jadi naruh bayi di titip rahim, itu dia kalau sudah lahiran nggak boleh dipegang. Soalnya si ibu buatannya ini. Begitu lahir, nggak boleh dipegang, nggak boleh. Aturannya harus langsung diambil dokter, kemudian dikasih orang tua yang nitipin rahim tadi. Anda bisa bayangkan, ini penghinaan terhadap perempuan. Gitu ya. Nanti panjang kita bahas itu. Intinya adalah
Bahwasanya laisa dzakaru kal untha, laki-laki tidak bisa disamakan gendernya, tidak pula jenis kelaminnya dengan wanita. Hanya saja Islam berikan hak-haknya. Ada yang sama dan kebanyakannya sama, tapi ada beberapa hal yang dikecualikan. Pengecualian sedikit, yang samanya banyak. Tapi tolong yang dikecualikan sama Islam ini dihormati. Jangan mau dihantam juga. Bisa difahami ya? Dalam Islam wanita dan perempuan, wanita dan laki-laki itu banyak hak yang setara. Tapi ada beberapa hal kecil seperti jadi imam. Sebagian feminis jadi imam sholat Jumat lagi. Ada kasusnya kejadian, cuma 2 kali aja. 2 kali. Dia memaksakan sesuatu, emang ada wanita mau jadi imam bagi laki-laki. Ada yang memaksakan wanita ini kenapa sholatnya tidak wajib di masjid seperti laki-laki. Tanya saja wanita mau nggak diwajibin? Mau nggak? Nggak wajib ya? Seperti itu. Banyak yang unik-unik mereka. Ini kenapa wanita ini disuruh menutup aurat tidak seperti laki-laki auratnya, batasannya. Oh enggak, ini berarti sudah lancar, sudah melewati batas. Silakan saja, semua wanita memang Islam memperjuangkan haknya, tapi ada titik-titik tertentu harus dihormati perbedaan gender dan perbedaan Islam. Kemudian katanya, lihat ayat ke-30 berapa itu? 35. Dan aku namai dia Maryam, dan aku melindungi dia dengan nama engkau dari setan yang terkutuk dan juga keturunannya. Maka kemudian akhirnya Maryam menjadi abdi dalamnya masjid Baitul Maqdis, dan cuma dia perempuan, sisanya apa? Laki-laki. Karenanya tadi Mas Afwan dia menjadikan sesuatu hijab menghalangi dia dari orang lain. Fattakhadhat min duni hijab. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan. Kalau nggak ada kita lanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'atat bihi qaumatahu." Maka Maryam datang menggendong putranya kepada kaumnya, orang-orang Palestina, orang-orang Yerusalem. Maka bukan main terkejut mereka. Qalu ya Maryam, wahai Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya, sungguh kau telah datang membawa sebuah perkara yang luar biasa dahsyatnya, mungkarnya.
Ini gimana nih abdi dalam Masjid Baitul Maqdis ini malahan nggak nikah, bawa anak nih, zina nih, nah gitu orang seperti itu lah. Kemudian mereka mengatakan, ya ukhta Harun, yang lain menimpali, wahai saudarinya Harun, ayahmu kan bukan lelaki yang buruk akhlaknya, buruk agamanya. Pun demikian ibumu kan bukan wanita yang sembarangan. Jadi maksudnya gini, orang ini bilang, kamu ini kan saudara kamu soleh, si Harun. Ayah kamu juga laki baik-baik. Si siapa ayahnya? Imran. Ibu kamu juga bukan wanita pezina. Siapa namanya? Hannah. Kok kamu begini sih? Kayak anak kiai, misalnya anak kiai narkoba. Kamu nih, ayah kamu kan? Ah gitu. Atau misalnya kita punya teman. Ini temen nih adanya Mapres. Saya Bang Ibam. Mana Bang Ibam sih? Datang nggak dia? Bang Ibam. Bang Ibam nih kan Mapres Saintek ya. Insyaallah. Ini kurang dikit tuh dia jadi Mapres UI itu kurang dikit ya. Apa namanya? Kalau dia punya adik nih, saya punya adik 2018. Ntar liatin aja. Tuh nggak bener adiknya. Kita bilang apa? Kamu kan adiknya ketua Fuki, adiknya Mapres kan gitu. Sama kayak gini. Kebayang nggak? Kebayang ya? Punya adik nggak? Mau masuk? Masih SMA. Hah? Masih kelas 2. Kelas 2 ya. Ya, nanti kalau udah tingkat 4 gitu ya, mungkin jadi ketua salam gitu ya. Telat lulus kan nanti ketua salam. Apa? Oh, akhwat ya. Gitu ya. Jadi kebayang ya, paham maksudnya ya? Oke. Sekarang pertanyaannya, ini ngapain bawa-bawa saudara, bawa-bawa ayah, bawa-bawa ibu, ngapain? Ya nggak? Mereka kalau nyindir Maryam, tuh bawa-bawa saudara. Oke. Sebelumnya perlu saya tekankan, Harun di sini bukan Harunnya saudara Nabi Musa ya, bukan. Walaupun sama-sama Harun bin Imran. Maryam juga apa? Maryam binti Imran, tapi jangan salah paham. Dan sebagian ahli kitab ini ada yang menuduh Islam gagal paham sejarah gara-gara ini. Ini apaan Quran nih? Gak paham apa? Maryam dengan Nabi Musa itu jaraknya sekian abad. Bahkan ini salah pahamnya terjadi di kalangan sahabat sehingga Nabi harus menjelaskan. Nabi dalam salah satu hadis, Nabi Muhammad menjelaskan bahwasanya dahulu Bani Israel menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi dan orang soleh. Sehingga Imran ini punya anak laki-laki dikasih nama Harun. Ngikutin siapa? Harunnya Nabi Musa. Dan sampai sekarang ahli kitab masih menamakan anak-anak mereka dengan nama-nama nabi dan nama-nama orang soleh. Coba saja cek orang sesekuler apapun di kalangan barat namanya itu nama-nama agamis. Kan gitu. Misalnya apa? Namanya Zina. Hah? Zina. John. Apa? John. Nah. Jonas, Matthew, David, itu semua nama-nama. Gua kalau sekarang itu ibaratnya kayak kita namain anak Yahya, Daud kan gitu. Makanya nggak usah tengsin, nggak usah malu kalau punya nama tuh nama-nama nabi kan. Orang kadang gengsi ya. Nama saya gimana nih, nggak keren. Enggak. Wong barat saja mereka menamai anak mereka dengan nama-nama yang agamis. Gitu ya. Bahkan ada yang dikasih nama Cristiano atau Christian kan gitu. Itu ibaratnya kalau orang Islam namain anaknya apa? Muslim. Kan gitu. Kenapa? Gitu ya. Sehingga jangan malu. Kadang sebagian kita tuh malu namain anak dengan nama-nama yang agamis, dikira nggak modern dan seterusnya. Padahal sebenarnya sama ya. Negara-negara yang modern pun namain anaknya nama-nama yang agamis. Itu kebiasaan. Kata Nabi, orang ahli kitab menamakan anak mereka dengan nama Nabi dan orang soleh. Sebagai harapan semoga meniru jejak mereka. Jelas ya? Jadi Harun di sini bukan Harunnya Nabi Musa. Tidak, tapi Harunnya saudaranya Maryam. Sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Dikatakan oleh sebagian ahli tafsir, ini bukti bahwasanya kalau anak perempuan nakal, mohon maaf ya, semoga Allah lindungi, maka sebenarnya itu bukan murni salah dia, tapi juga patut disalahkan tiga pihak lain. Siapa saja? Saudaranya. Kakaknya ngapain kok adiknya sampai dipacarin sama laki-laki lain? Diajak malam minggu goncengan motor, tiba-tiba besokannya bunting. Ini kakaknya kemana? Kurang lebih seperti itu. Ini ayahnya kemana? Patut disalahkan. Ayah ini tanggung jawab mendidik.
Kemana ayahnya ini? Kok anaknya tidak pakai jilbab? Kemana ibunya? Kok anaknya sampai depresi mau bunuh diri? Kurang lebih seperti itu. Teman-teman ada yang punya adik perempuan? Nanti teman-teman kalau adiknya kenapa-napa patut disalahkan. Saya sendiri dinasihatkan oleh psikolog, salah satu psikolog di UI ya, bukan psikolog ya, mahasiswa masih. Dia bilang ketika saya cerita punya adik perempuan, ini harus sering diajak jalan. Jadi kita ajak jalan, seolah-olah kita seperti kalau ada pacar, ngajak jalan pacar. Kita ajak jalan adik perempuan kita. Belanja, saya ingat, saya akhirnya ngajak jalannya kemana? Ke Gramedia, apa tuh Land di BSD ada. Apa ya, Gramedia tapi beda dengan konsep Gramedia biasa. Gramedia apa sih namanya? Pokoknya belanja buku, terus makan. Tujuannya apa? Agar si adik perempuan ini merasa dia tidak butuh perhatian dari laki-laki lain. Jadi para psikolog bilang, kenapa perempuan ini cenderung kemudian tergoda untuk melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh akhwat yang soleha, tidak lain dan tidak bukan karena mereka butuh apa? Butuh perhatian. Sehingga kalau ada ikhwan cowok ngasih perhatian sedikit saja, itu langsung tertenyuh, langsung mencair, gitu ya. Masya Allah ada yang merhatiin saya. Nah kalau dia sudah kenyang dengan perhatian dari ayah, ibu dan kakak-kakaknya, itu semua nggak mempan. Gombalan ikhwan tuh nggak mempan sama dia. Ya, kamu ngasih hadiah saya buku, saya tiap bulan dikasih hadiah buku sama kakak saya. Kamu ngasih coklat ya, ayah saya setiap pekan sekali ngasih saya coklat. Kurang lebih seperti itu. Kamu ngasih SMS, sudah makan belum? Kan itu perhatian ya. Ya bete kali gue ditanya ibu gue setiap hari, udah makan belum? Ini nggak laku, nggak lama ikhwan kan seperti ini. Gitu. Tapi perempuan yang kurang perhatian, kurang dekat dengan keluarganya, maka dia cenderung yang seperti itu. Karenanya PR. Mau nggak punya adik yang soleh perempuan? Oh ya punya soleh ya. Maka tolong berikan perhatian. Tanya dia, gimana dia udah menjadi PR belum? Tanya. Jangan sampai nanti posisi kita diambil oleh laki-laki lain. Harus kita yang mengisi posisi tersebut. Kita yang mengisi relung-relung hatinya. Kita yang membuat dia rindu dan kangen sehingga merasa rindu itu berat. Harusnya kita yang membuat dia rindu itu berat, bukan laki-laki lain yang cuma bisa nganterin di angkot, yang cuma bisa goncengin di motor, gitu ya. Jadi pahami ini. Karenanya Allah di sini menyinggung ada perempuan nakal, hal ini seandainya ya, maka mereka menyalahkan siapa juga? Saudaranya, ayahnya dan ibunya. Dan kata Nabi SAW, mendidik wanita pahalanya lebih besar daripada mendidik anak laki-laki. Dan tentu saja jelas, jadi perempuan ini butuh perhatian ekstra. Sex education kepada wanita harus lebih diperhatikan daripada kepada laki-laki. Dan instruksi panjang, teman-teman bisa baca di buku-buku parenting yang Islami ya. Silakan dibaca. Oke, itu kenapa Allah singgung tentang saudara, ayah dan ibu. Bisa dipahami? Gadit, sudah dapat ya? Lanjut. Akhirnya Maryam ini merasa kan harus merespon ya, tapi tidak boleh ngomong. Dan ini pesan penting bahwasanya kalau kita didera isu, maka tidak perlu banyak ngomong. Kalau kita didera isu, tidak perlu kita yang ngomong. Ingat kisahnya Maryam dan ingat juga kisahnya Aisyah. Aisyah saat dituduh berbuat serong, Aisyah nggak mengklarifikasi sendiri. Tapi siapa yang mengklarifikasi? Rasul, ayat Quran. Cukup dia diam saja Aisyah. Jangan reaktif. Sebagian orang dituduh reaktif. Update status, reaktif di grup-grup WhatsApp, heboh tiba-tiba. Gara-gara tuduhan. Harusnya dia diam saja. Kalau nanti biar orang lain, rekan kita yang mengklarifikasi biar gitu. Sehingga rapi. Gitu ya. Jadi harusnya gitu. Harusnya muslim itu saling apa? Saling membersihkan temannya. Namanya dibersihkan. Tuduhannya dikelirkan. Harusnya gitu. Jangan nunggu dia kesini harus bereaksi enggak. Di sini Maryam diam. Cuma ngasih isyarat. Fa asyarat ilaih, ngasih isyarat. Kata orang-orang, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Gimana bisa kita ngajak bicara orang yang anak yang masih dalam buayan? Maryam diam aja. Coba aja dengerin, kurang lebih seperti itu. Ngomonglah Nabi Isa alaihissalam. Qala inni Abdullah. Ungkapan kata yang pertama kali keluar apa? Sesungguhnya aku adalah hambanya Allah. Atan yang kitabah.
Allah anugerahkan saya Alkitab, yaitu apa? Bible. Apa Alkitab di sini maksudnya? Bible, ya Injil. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikan aku nabi. Para ulama kemudian menjelaskan ini bukti bahwa Nabi Isa diutus sejak bayi. Diutus sejak apa? Sejak bayi sudah diutus jadi nabi. Berarti nabi yang diutus paling muda nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam, sejak baru lahir sudah diutus jadi nabi. Wa ja'alani mubarakan, Allah jadikan aku membawa berkah. Aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Wa awsani bis shalah, Allah wasiatkan aku untuk salat dan zakat selama aku hidup. Dan Allah wasiatkan aku agar menjadi orang yang berbakti kepada ibuku. Perhatikan, kalau Nabi Yahya bilangnya apa? Wa barron biwalidayya. Jadikan aku anak yang berbakti kepada dua orang tua. Biwalidayya. Nabi Isa biwalidati, kepada ibuku. Jelas ya? Jadi kalau Nabi Isa bilangnya bukan dua orang tuaku, kenapa? Karena nggak punya ayah. Hanya bilang biwalidati ibu. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, tidak jadikan aku orang yang suka maksa, diktator, tidak juga orang yang celaka. Dan keselamatan untuk wassalamu alayya. Hari aku lahir, hari aku meninggal dunia, dan hari aku dibangkitkan kembali. Ya Allah. Baik. Kemudian akhirnya mereka semua ya percaya. Zalika Isa bin Maryam, kata Allah, itulah Isa putra Maryam. Qaulul haqqi lati fihi yamtarun, itu penjelasan perkara yang kalian ragukan, kalian debatkan. Jadi di antara ahli kitab ada yang masih memperdebatkan status Maryam ini punya pasangan atau tidak. Nabi Isa ini bagaimana lahirnya masih diperdebatkan. Yahudi bilang, dan sebagian agama sebelahnya bilang Nabi Maryam ini punya suami, punya pasangan. Ada yang bilang berzina. Itu beneran. Bahkan di dalam kitab suci tersebut disebutkan Maryam ini memiliki hubungan serong dengan seorang laki-laki. Dan ini sesuatu yang dikelirkan oleh Islam, tidak seperti itu. Maryam tidak punya pasangan, apalagi sampai berzina. Gitu ya. Tidaklah pantas Allah memiliki anak. Karena sebagian mereka memperdebatkan ini Nabi Isa ini anak Tuhan ataukah titisan Tuhan, dia Tuhan sendiri, ataukah dia ini hamba biasa ciptaan Tuhan. Tiga pendapat. Sehingga akhirnya harus diselesaikan di mana? Di Konsili Nikea. Nanti teman-teman googling Konsili Nikea. Konsili Nikea, Nikea adalah tempat kota di Turki sekarang, namanya Iznik kalau sekarang. Kotanya namanya apa? Iznik. Bahasa lamanya Nikea. N-I-C-E-A-E. Nikea, bacanya Nikea. Niceae. Sekarang dilakukan konsili. Konsili adalah semacam muktamar ulama sedunia. Kalau itu muktamar uskup sedunia, yang dilakukan tahun 325. Tahun berapa? 325 Masehi. Dikumpulkan uskup seluruh dunia untuk merapatkan ini Nabi Isa siapa, statusnya apa. Tapi akhirnya Kaisar Konstantin mempengaruhi putusan tersebut, sehingga jadilah putusannya bahwasanya Nabi Isa adalah yang sebagaimana diklaim oleh sebagian orang zaman sekarang yang kita tahu semuanya. Kemudian mereka yang tak meyakini berlainan dari keyakinan tersebut akhirnya dikejar, diperangi, bahkan dibunuhi. Sehingga mereka yang tetap berpegang teguh pada prinsip Nabi Isa adalah hamba Allah, ciptaan Allah, Nabi dan Rasul, tidak lebih dari itu, maka mereka dikenal dengan Arianisme. Dikenal dengan apa? Pengikut Arianisme tersudutkan. Akhirnya mereka ada yang hijrah ke Mesir, hijrah ke Habasyah, ada yang hijrah ke Andalusia, menjauhi wilayah-wilayah yang menjadi pusat kekuasaan Romawi agar tidak disikat habis. Karenanya nanti Nabi SAW dalam suratnya kepada Heraklius menyinggung tentang Arianisme ini. Nabi SAW mengatakan dalam suratnya, "Fa'in tawallaita fa innama 'alaika itsmal arisiyyin." Kalau kau tidak masuk Islam wahai Heraklius, maka aku akan menanggung juga dosanya kejahatan Romawi terhadap Arisiyin. Ini pengikut Arius. Arianisme tadi, pengikut Arius. Arius adalah nama uskup salah satu pusat ibadah di timur yang tetap berpegang teguh dengan keyakinan bahwasanya Nabi Isa hanyalah hamba Allah dan Rasulnya, tidak lebih dari itu.
Bahkan dia berpidato di konsili tadi, kemudian ditolak dan dikejar-kejar pengikutnya, dianggap melakukan heresi. Dianggap melakukan apa? Heresi, perbuatan yang bertentangan dengan dogma yang berlaku di agama tersebut. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada mereka yang tetap berpegang teguh pada tauhid meskipun harus menjalani hukuman. Bisa dipahami ya? Jelas nih. Nanti googling saja ya, cari-cari info tentang konsili nikah. Lanjut. Faktalafal ayat. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum, kata Nabi Isa, ini adalah Allah, adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, maka sembahlah Ia saja. Ini jalan yang lurus. Tapi faktalafal ahzabu min bainihim, kelompok-kelompok agama tersebut kemudian berbeda pendapat sesama mereka. Ada yang bilang tadi apa? Kata Syekh Al-Bantani, ada yang bilang mereka ini ada Nabi Isa adalah putra, ada yang bilang Nabi Isa adalah titisan Nabi Isa dan seterusnya. Semuanya berbeda pendapat. Tetapi yang benar adalah walaupun tidak menang di konsili, pendapat yang menyatakan Nabi Isa adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, hamba saja dan rasul, tidak lebih dari itu, tidak menjadi Tuhan. Maka celakalah orang-orang yang ingkar pada hari ketika min masyhadi yaumil azim, disaksikan di hari tersebut, hari yang luar biasa dahsyatnya, itu hari hisab. Asmi bihim wa absir yauma yatunana, betapa tajamnya pendengaran mereka, betapa tajamnya penglihatan mereka pada hari ketika mereka datang menjumpai kami. Kata Syekh Nabi Al-Bantani, inna asma'ahum wa absarahum yawma yatunana lil hisabi wal jazaa jadirun bi an ta'ajjaba minhuma ba'da ma kanu summan wa umyanan fid dunya. Dahulu di dunia mereka pandangannya tidak melihat kebenaran. Sekarang di akhirat pandangan mereka sadar melihat kebenaran. Dahulu di dunia tidak mau mendengar kebenaran. Sekarang di akhirat mereka mendengar kebenaran. Itu maksudnya mereka amatlah tajam dan jeli pendengaran dan penglihatan mereka. Setelah sebelumnya di dunia seolah-olah buta, seolah-olah tuli. Bisa dipahami ya? Maksud ayat ini, asmi bihim wa absir yauma. Akan tapi orang-orang yang zalim pada hari ini berada di dalam kesesatan yang nyata. Maka berilah mereka peringatan, hari penyesalan ketika perkara diputuskan sementara mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Sungguh kami akan mewarisi dunia ini dan semua yang ada di atasnya, dan sungguh kepada kamilah mereka akan dikembalikan. Selesai cerita tentang Nabi Isa dan Maryam. Sampai sini saja. Ini kita sampai pukul berapa nih? 17.30 apa? Bang Zaki 18.00 ya? Masih kuat kan? 17.30 aja ya. Siap, ada pertanyaan tidak? Silakan. Apa maksudnya dalam Al-Quran ada beberapa ayat Allah menyebutkan Allah mewarisi bumi. Mewarisi ya, bukan mewariskan. Mewarisi bukan mewariskan. Tahu nggak bedanya mewarisi dan mewariskan? Ini sorofnya bahasa Indonesia ya. Sorofnya Indonesia ya. Imbuhan. Mewarisi berarti ayah mewarisi hartanya kepada anak. Mewariskan, mewarisi itu anak, anak mengambil harta orang tua ketika orang tua yang meninggal ini. Orang tua yang mewariskan. Allah mewarisi dunia. Maksudnya kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ai la nadau fil ardi syai'an min aqlin wa ghairi wa naslubu jami'a ma fi aydihim. Jadi kami kemudian mengambil alih semua kepemilikan di dunia. Kami mengambil alih semua kepemilikan di dunia. Yang tadinya tanah di sini milik fulan, hari kiamat semua milik siapa? Allah. Nggak ada lagi milik fulan lah, nggak ada. Semuanya menjadi milik Allah. Jadi Allah mewarisi dunia. Itu maksudnya. Padahal ini majas saja, Allah pun itu memiliki segala sesuatu Allah miliki. Tapi karena tadinya ini disebut dengan milik fulan, maka seolah-olah Allah mewarisi semuanya setelah semuanya meninggal. Karena kaidahnya dalam Islam, harta yang ditinggalkan orang yang meninggal menjadi milik siapa? Menjadi milik Allah dulu. Ada orang meninggal, punya harta dia. Hartanya buat siapa sekarang?
menjadi milik Allah. Kenapa? Karena Allah mewarisi semua harta. Harta milik Allah, Allah titipkan. Meninggal, Allah ambil dulu, Allah warisi. Karenanya, siapa yang paling berat membagikan harta warisan? Allah. Aturan siapa yang harus dihormati dan dijadikan panduan untuk membagikan harta waris? Aturannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harta milik Allah, Allah titipkan, meninggal, Allah ambil dulu. Sehingga mau bagi-bagi harta warisan harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, di antara semua syarat Islam yang paling rinci diatur dalam Al-Qur'an adalah aturan pembagian waris. Allah rinci atur, Allah sendiri yang merinci aturannya. Tidak Allah serahkan pada ijtihad ulama. Bahkan dalam hadis pun cuma ada satu hadis tentang itu. Sisanya ayat Quran. Itu maksudnya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan lain? Silakan. Silakan jika ada pertanyaan lain. Kalau nggak ada kita lanjut.